Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 7, semoga hari ini dan seterusnya dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari musibah, dari bencana dan yang lain-lainnya. Semoga orang tua kita, guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kelas 7 yang mendengar video ini di sana dengan kabar yang sehat dan afiah, sehat wal afiah. Marilah kita pada hari ini mulai di bab keempat. Setelah UTS kemarin, setelah PTS kemarin, kita memasuki sekarang bab keempat, yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Sebelumnya alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan PTS dan mudah-mudahan nilainya memuaskan kita semuanya, dan semua nilai-nilainya sudah dinilai oleh para guru-guru, dan nanti insya Allah para siswa juga kelas 7, kelas 8, kelas 9 akan melihat hasil daripada ujian kita. Di dalam syair dikatakan bil imtihani yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian orang itu bisa dihormati dan juga bisa terhina. Contohnya begini, karena ujian orang itu bisa dihormati, bisa mulia. Kenapa? Nilainya bagus. Kalau nilainya bagus, dia akan merasa mulia, merasa bagus, merasa pintar. Nah, maka orang-orang yang lainnya misalnya nilainya rendah, maka yuhan, orang tersebut akan terhina. Oh, kenapa saya dulu kagak belajar, dan akhirnya dia mendapatkan nilai yang kecil. Tapi kalau seandainya dengan belajar, maka akan mendapatkan nilai yang bagus. Di dalam saya juga dikatakan ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah wala taksal, dan jangan bermalas-malasan, wala taku ghafilan, jangan juga lalai dalam belajar. Fanadamatul uqba liman yatakasal, maka akibat yang jelek adalah, akibat yang paling parah adalah untuk orang yang yatakasal, bermalas-malasan. Maka rasakanlah akibat bermalas-malasan, maka kita akan dihinakan. Nah, kita buka halaman 38. Yang pertama tentang sholat. Pengertian sholat di dalam kitab, di dalam sini dikatakan sholat menurut bahasa doa. Nah, sholat itu dalam kitab as-sholatul lughatan ad-du'a, yang namanya sholat itu artinya doa. Sedangkan menurut syari'i adalah sholat ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau dalam bahasa Arabnya begini, dalam kitab Fathul Mu'in, istilahan as-sholatu istilahan muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'iti makhsusah. Diawali dengan takbir Allahu Akbar, diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa sih? Bukan gerakannya, akan tapi ucapannya Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Salam itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, nengok ke kanan disunahkan, nengok ke kiri disunahkan. Tapi yang wajibnya itu apa? Salam, mengucapkan salam bisyara'iti makhsusah, dengan ketentuan-ketentuan syarat yang diatur dalam hukum Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, dirikanlah sholat, inna sholata, karena sungguhnya sholat, tanha, akan mencegah kalian, anil fahsya, dari perbuatan keji, wal mungkar, dan dari perbuatan yang mungkar. Kalau misalnya kita sholat, Allah akan melindungi kita daripada perbuatan keji, contohnya berzina, mabok-mabokan, main judi, dan yang lain-lainnya. Kalau misalnya kita ingat sholat, pasti Allah akan menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, yang kedua, syarat wajib sholat. Nah, syarat ini maksudnya suatu hal yang menyebabkan seorang diwajibkan melaksanakan sholat. Nah, jadi lima syarat ini, kalau seandainya di dalam diri kita merasa ada 5 ini,
maka kita wajib melakukan sholat. Yang pertama apa? Islam. Orang Islam yang mudah mengucapkan 2 kalimat syahadat wajib melakukan sholat. Kemudian yang kedua, balik. Artinya apa? Telah cukup umur. Balik seperti begini, kalau seandainya laki-laki, dia sudah mimpi basah. Kalau misalnya perempuan sudah keluar darah haid, itu namanya balik. Nah, jadi kalau misalnya udah mimpi basah yang laki-laki, kemudian yang perempuan sudah haid, maka dia diwajibkan untuk sholat. Dan apabila dia meninggalkan sholat, hukumnya dosa, maka dia akan berdosa. Nggak boleh meninggalkan sholat yang wajib 5 waktu itu. Nah, terus sebelum balik boleh apa enggak melaksanakan sholat? Boleh. Bahkan orang tua untuk mendidik anaknya dari umur 7 tahun, laki-laki ataupun perempuan dari umur 7 tahun, dididik, dibawa ke musola untuk melakukan sholat 5 waktu, ataupun yang perempuan sholat di rumah dari umur 7 tahun. Nah, kalau seandainya umur 10 tahun dia tetap kagak mau, maka orang tua diperbolehkan untuk memukul anaknya. Tapi mukulnya ini adalah mukul bidorbin ghairi mubarrihin, dengan pukulan yang tidak ada bekasnya. Jadi pukulnya itu seperti misalnya ini sorban dipukul, gak boleh pukul pakai sapu, gak boleh pukul pakai besi, gak boleh. Yang ketiga, berakal. Nah, kalau seandainya kita merasa kita berakal, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, suci dari apa? Dari hadas kecil atau hadas besar. Kalau misalnya hadas besar kita mimpi basah, maka wajib mandi. Kalau misalnya kita dalam keadaan hadas kecil, seperti kita habis buang air besar, buang air kecil, nah itu dalam keadaan hadas kecil, maka harus disucikan dengan apa? Wudu. Kemudian kelima adalah telah ada dakwah kepadanya. Maksudnya apa? Nih sekarang kan kita tahu nih bahwa hukum sholat itu wajib. Maka kalau kita tahu hukum sholat itu wajib kita melakukan sholat. Nah, seandainya 5 ini ada pada diri kita dan kita berakal, beragama Islam, terus sudah balik, suci, terus ada dakwah yang telah sampai kepada kita, maka wajib kita melakukan sholat. Kalau seandainya kita tidak melakukan sholat, maka dosa besar. Kata Rasulullah di dalam kitab Majmu' Mustamil ala arba'i rasail, dikatakan orang yang meninggalkan sholat, man taraka sholata muta'ammidan barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jiharan, maka orang tersebut telah kafir secara terang-terangan. Karena kenapa? Yang membedakan orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya syarat sah sholat. Nah, yang tadi kan syarat wajib sholat. Nah, sekarang syarat sah sholat. Sholat itu sah bagaimana? Sholat itu sah, yang pertama suci badannya suci dari hadas kecil atau hadas besar, pakaiannya suci dan dari najis dan hadas. Yang kedua, menutup aurat. Kalau misalnya laki-laki auratnya dari pusardah sampai lutut. Seandainya laki-laki cuma sholat pakai handuk, sah apa kagak? Sah kalau seandainya menutup pusar di antara pusar dan lutut. Tapi kurang ajar kalau misalnya cuma pakai handuk doang, maka pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Nah, yang perempuan menutup seluruh aurat, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Kalau seandainya waktu maghrib, wajib melakukan sholat maghrib. Kalau seandainya masuk sholat maghrib, kita sholat isya, kagak sah sholat isyanya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, mengetahui tata cara sholat. Nah, syarat sah sholat ini adalah harus tahu tata cara sholat. Misalnya sholat pertamanya apa? Takbiratul ihram, berbarengan dengan niat. Nah, nanti diakhiri dengan salam. Terus harus tahu tata caranya. Terus yang kelima adalah menghadap kiblat. Seandainya kagak menghadap kiblat, kagak sah sholatnya. Kecuali dalam perjalanan kita di atas kapal laut, kagak tahu mana kiblatnya, maka menghadap manapun boleh. Tuh. Terus yang keempat, rukun sholat. Yang pertama, berdiri jika mampu. Yang kedua, niat. Nah, niat itu bukan usolli fardhu maghribi salasa raka'atin, bukan. Niatnya itu ketika Allah. Nah, ketika takbiratul ihram, kita niat dalam hati. Nah, itu yang wajibnya. Terus yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Allahu akbar, ucapan Allah
Akbar. Terus kemudian keempat baca Al-Fatihah, habis takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir Al-Fatihah. Kemudian ruku, habis Fatihah ruku, tumanina apa, tenang. Kemudian i'tidal, tumanina lagi, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tumanina. Kemudian sujud, tumanina, duduk di antara dua sujud, tumanina, duduk akhir, tumanina, baca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam pertama. Salam pertama itu yang wajib. Kalau salam kedua yang hadap kiri itu kagak wajib. Kalau seandainya Assalamualaikum warahmatullahi kentut, tetap sah sholatnya. Yang terakhir tertib, jadi harus dari awal dan sampai akhir tertib. Nah kemudian sunnah-sunnah sholat. Sholat ini lebih utama dikerjakan pada waktu mengerjakan sholat. Membaca basmalah ketika akan sholat, membaca Bismillahirrahmanirrahim, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu. Kemudian baca niatnya bagaimana? Usolli, niatnya ini sunnah. Yang usolli fardhu maghribi itu sunnah. Kemudian yang selanjutnya mengangkat kedua tangan. Nah pengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Terus apa? Bersekedap, meletakkan kedua tangan di dada, di atas pusar. Nah Allahu Akbar di sini, bukan di sini, yang benar di sini. Ini pusar, ini dada, tengah-tengah. Kemudian selanjutnya baca doa iftitah. Doa iftitah apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah seterusnya. Terus membaca ta'awudz. Jadi sebelum baca Al-Fatihah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca amin setelah Al-Fatihah, baca amin tuh. Kemudian selanjutnya melihat ke tempat sujud. Jadi pas Allahu Akbar sholat itu menghadap kiblat, mukanya menghadap kiblat, matanya ke tempat sujud, jangan kemana-mana matanya. Kemudian membaca surat atau ayat-ayat Al-Quran, habis baca Al-Fatihah. Nah baca surat misalnya waladhdallin amin, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, itu kan surat. Kemudian selanjutnya mendengarkan bacaan imam bagi makmum tuh wajib mendengar bacaan imam. Terus selanjutnya membaca takbir sewaktu turun, ketika pengen ruku Allahu Akbar, baca takbir. Kemudian ketika tidak, baca doa itidal yang Rabbana lakal hamdu. Terus kemudian meletakkan tangan di atas lutut ketika ruku. Nah taruh di atas ini lutut. Nah kemudian membaca tasbih subhana rabbil azimi kalau ruku. Kalau misalnya sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian duduk iftirash yang kita tahu duduk di antara dua sujud begitu. Kemudian selanjutnya menegakkan jari telunjuk kanan ketika baca tasyahud. Misalnya nih, at-tahiyatul barakatuh sholawatu thayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa salamu alaihi wa salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu menegakkan telunjuk jari. Kemudian membaca salam kedua. Salam pertama kan wajib, salam kedua hukumnya sunnah. Kalau seandainya kita cuma assalamualaikum warahmatullahi sekali doang, itu sah sholatnya, tapi kagak dapat sunnah. Kemudian selanjutnya menoleh ke kanan pada waktu salam. Nah menoleh ke kanan itu sunnah. Yang wajib assalamualaikum warahmatullahi, bacaan salamnya bukan nengoknya. Nah itu yang sunnah sholat. Kemudian yang keenam, hal yang membatalkan sholat. Yang pertama meninggalkan salah satu rukun apa? Misalnya baca Al-Fatihah rakaat pertama kagak dibaca, tapi maka sholat itu batal. Kemudian meninggalkan salah satu syarat sah sholat. Kemudian selanjutnya berkata dengan kata-kata yang biasa digunakan kepada manusia dan tertawa dengan sengaja. Misal lagi sholat, orang di depan kita ini bercanda, terus kita juga ikut ketawa, maka sholatnya batal. Kemudian bergerak lebih dari 3 kali, Allahu Akbar, 1, 2, 3, gerak lebih dari 3 kali, maka sholatnya batal. Kemudian yang ke-5, makan dan minum. Lagi sholat makan, lagi sholat minum, maka batal sholatnya. Kemudian berubah niat, misalnya kita lagi rakaat pertama atau rakaat kedua dalam sholat maghrib. Nah terus kita berubah niat, tadi aja ya sholat sunnah qobliyah maghrib, sholat sunnah sebelum maghrib, maka merubah niat seperti itu hukumnya maka sholatnya batal.
Kemudian selanjutnya wudhunya batal, misalnya ketika Allahu Akbar. Hal-hal yang membatalkan wudhu salah satunya adalah keluar sesuatu dari dua lubang. Lagi sholat Allahu Akbar kentut, maka sholatnya batal. Nah, bacaan sholat yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram Allahu Akbar. Doa iftitah ada juga, Allahumma ba'idni wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhir. Nah, atau ada juga yang mengatakan Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau bacaan ruku bagaimana? Subhana rabbil azim wa bihamdi. Pas i'tidal bagaimana? Sami Allahu liman hamidah. Bacaan sujud bagaimana? Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nah, terus bacaan duduk di antara sujud bagaimana? Allah maghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian baca tasyahud awal begini, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu tasyahud. Kemudian tasyahud akhir sih seperti itu di bawah. Kemudian bacaan salam bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau misal dalam sholat cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian waktu wajib sholat zuhur. Nah, di sini ada nih waktu-waktu wajib sholat. Di dalam Al-Quran dikatakan inna sholata kanat ada dalam Quran di sini artinya melaksanakan sholat fardu sehari semalam sudah ditentukan waktunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 103. Sholat zuhur mulai tergelincir matahari sampai suatu bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut. Asar mulai bayangan suatu benda lebih panjang dari benda itu sampai terbenam matahari. Maghrib mulai terbenam matahari sampai mega merah di sebelah barat hilang. Isya mulai cahaya mega merah hilang dan berakhir saat fajar sodik. Kemudian mulai subuh mulai dari terbit fajar sodik atau sampai matahari terbit. Nah, itu waktu-waktu sholat. Nah, maka ini yang harus kita perhatikan. Terakhir halaman 41. Nanti kita akan lanjutkan. Intinya jangan pernah kita meninggalkan sholat. Walaupun dalam keadaan sakit, kita harus melakukan sholat. Mungkin cukup sekian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kita dipanjangkan umurnya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.